Saya ngumpulkan ini ada kitab sampai kelima nih. Ini ayatnya yang bahkan ayatnya disambungkan di sini. Waslul wajhi marratan liqaulihi ta'ala fausilu wujuhakum ai isalatul ma alaihi, yaitu mengalirkan air. Ini sudah kitab yang kelima. Kitab judulnya adalah kitab As-Salatu Wasfun Mufassalun Lis-Salat, halaman 31. Kitab yang keenam yaitu kitab Al-Masail Al-Fiqhiyah, yaitu di sini diterangkan wal ghuslu isalatul ma'i alal mahal bihaisu yataqataru wa aqalluhu qatrotani fil asahi. Membasuh itu adalah mengalirkan air pada objek yang dibasuh sekiranya sampai menetes airnya. Paling sedikit 2 kali tetes. Baru itu dianggap membasuh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 6 keterangan kitab yang saya tampilkan niki, mulai dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, kitab Fiqhus Sunnah karyanya Said Sabiq, lalu kitab Al-Asas fi Fiqhis Sunnah, lalu yang berikutnya Wasfun As-Salatu. Nah, niki yang terakhir niki kitabnya As-Salatu Wasfun Mufassalun Lis-Salat, dan yang lain-lain Al-Masail Al-Fiqhiyah, semuanya sepakat bahwa membasuh yang ada di surah Al-Maidah ayat 6 fausilu wujuhakum, maknanya adalah mengalirkan air sampai netes minimal 2 kali tetes. Kalau berwudu tidak dialirkan airnya, la yujzi'u wa la yasihu, tidak cukup dan tidak sah wudunya. Kalau mengusap adalah, menempelkan tangan yang sudah basah walaupun tidak menetes. Yang penting yang disentuhkan itu adalah sudah basah. Di dalam bab wudu ada 3 objek yang dibasuh, yaitu tangan, wajah, tangan, kaki. Nah, ada pertanyaan nih, Ustadz, Kanjeng Nabi wudu katanya 1 mud. Ya, ini riwayat Sayyidina Anas. Sahabat Anas meriwayatkan hadis bahwa Nabi yatawaddo bil mud. Ini saya besarkan. Nabi berwudu 1 mud. Ya, ini gambarnya mud. Nah, ini mud, ini sok. Berapa Ustadz kalau diukur dengan ukuran Indonesia sekarang atau ukuran yang masyhur di dunia, yaitu kurang lebih 675 gram. Jadi Nabi itu wudhu kurang lebih 700 mili air cukup. Betul Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tetapi wudhunya Nabi sampai netes airnya, bukan diusapkan. Khususnya di 3 tadi itu. Okay. Lalu yang berikutnya, syarat wudhu yang harus dipenuhi adalah al-isti'ab. Apa al-isti'ab? Diterangkan di hadis, yang tadi itu dari Abdullah bin Abbas ya. Saya tampilkan dulu keterangan hadisnya. Sekedap. Nah niki. Sekedap. Ya, maksudnya dari Sayyidina Anas ya, betul. Dari Sayyidina Anas. Jadi Nabi berwudu 1 mud niku memang betul. Tapi yang perlu dipahami dengan baik, wudunya Nabi itu sampai netes airnya, bukan diusapkan. Terus yang berikutnya, syarat yang paling pokok tidak boleh dilanggar adalah
ketika berwudu membasuh, berapapun jumlah airnya harus merata. Air ngena seluruh anggota wudu. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud bahwa Nabi melihat orang yang berwudu, lalu di kakinya itu ada sebesar kuku. Ya, kuku sebesar kuku itu gak kena air. Nabi mengatakan, irji fa ahsin wudu'aka. Tolong kamu kembali wudu lagi. Karena dianggap tidak merata, ada yang belum terbasuh di kakinya. Nah, monggo panjenengan amati lagi. Nanti saya praktekkan, andaikan pakai yang seperti ini tidak diusapkan tapi dibasuhkan. Niki. Ah, niki nggih. Niki contoh yang keliru. Ini gak ada keterangan sama sekali. Niki. Jadi tidak dibasuhkan tapi diusapkan. Perhatikan kembali lagi. Ya. Ini bukan memfitnah ini. Niki kalau sampai menjalar kemana-mana, ini diusapkan niki. Bukan dibasuhkan. Nah, jadi diusapkan, bukan dibasuhkan. Lah, diusapkan niki. Bukan dibasuhkan yang ini. Ya, tolong dicek ya. Dah. Maka kalau panjenengan memang mau biar dikatakan keren menjadi ahli fikih, ya, sudah ngerti hadis, ya. Maka seperti ini, Pak. Ngapunten, saya praktikkan. Kalau memang panjenengan darurat ada di tempat yang tidak memungkinkan memakai air yang berlimpah, caranya niki loh. Dan dengan kumur-kumurnya sunnah memang nggak usah dikerjakan. Maka gini caranya, Pak. Panja amati saya, wajah saya niki. Nah niki, ini namanya nadhu. Nadhu itu nyemprot. Nyemprot itu juga bagian dari ghuslu. Sampai netes nanti baru disebut ghuslu. Nah, lihat. Ya, saya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Netes apa boten? Kelihatan. Nah, baru ratakon. Nah, ratakon istiab ini namanya. Istiab. Istiab itu namanya meratakan wajah dengan air wudu atau pada anggota wudu yang lain. Nah, setelah rata baru kasih lagi. Nah, sampai netes ini guys. Sampai netes. Bahkan lebih dari 10 tetes. Baru ini namanya ghuslu. Ya, baru ini namanya ghuslu. Tadi sudah dibuka ya, keterangan 7 kitab. Semuanya membedakan antara ghuslu, farsilu dengan wamsahu. Nah, setelah apa tadi wajah, maka tangan gimana? Tangan maka ini mashu wamsahu. Tak basuhkan tangan, basahin tangannya, ini sudah basah. Baru ginikan, ini namanya mashu. Mashu namanya. Tidak harus menetes. Baru tengah tangan. Tangan juga begitu karena apa tadi? Ghuslu. Nah, kenakan ini yang lebih rumit ini. Kenapa? Ini butuh banyak nih. Butuh sampai betul-betul isalah, mengalir. Nah, niki. Nah, ini. Panjenengan perhatikan mawon. Niki kalau sudah mengalir berarti namanya ghuslu. Lah, ratakan. Nah, maka kalau pakai ini 2 kali ini sudah cukup wudu. 2 dari cukup. Bisa sampai netes. Cocok dengan hadis Sahih Bukhari riwayat Anas radhiyallahu anhu, sahabat Anas radhiyallahu anhu, Nabi wudu 1 mud cukup. Wah, ini kalau di kamar mandi di bawah tempat wudu ini disediain semprot-semprotnya burung itu. Iya. Itu kasih 10 aja itu hemat air itu. 1 bulan bisa mengurangi anggaran untuk pembayaran PDAM ini. Nggih. Tapi kudu diajari fikihnya. Ya, ini contoh niki. Nah, ini mau tak kotor ini, mau dibuat sampai netes. Karena ini membasuh sampai netes. Nah, niki sampai netes.
Nah, lalu baru diratakan. Nah, setelah diratakan diulangi lagi yang kedua. Yang kedua sunnah. Nah, setelah rata, seret. Nah, udah. Dengan catatan tangan dan anggota wuduknya tidak najis. Nah, udah ini. Bukan hanya tak kotor ini, ngocor sampean ya. Maka dalam hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas, Nabi pernah berwudu 1 mud. Nah, niki hitungannya 1 mud. Oke. Hitungannya 1 mud niki. Apa jangan lihat lagi. Niki gambarnya 1 mud. Niki loh, al-mud tulisannya. Ini 1 sok kalau bayar zakat. Kalau bayar zakat 1 sok ini 2 kilo berapa ya? Iya, kurang lebih zakat berapa? 3 kilo ya? Kurang lebih 3 kilo ini. Yang ini bayar fidyah 1 mud. Jadi kalau misalnya Pak Sugeng melanggar puasa siang hari, ya, maka 1 harinya boleh diganti. Kalau nggak kuat, sakit, ya, sakit boleh bayar fidyah 1 mud. Ya, ini 1 mud. Berapa jumlahnya? Kurang lebih 675 gram. Kalau dikonversi ke liter, jadi 0,688 liter. Itu. Jelas sampai di sini? Jelas, G? Nah, maka dari itu praktek wudhu yang kayak begini tidak boleh ditiru. Kenapa? Ini loh keterangan kitabnya, saya sudah ngumpulkan 7 referensi kitabnya para ulama yang berhubungan dengan tafsirnya membasuh dan mengusap itu beda. Kalau membasuh, fausilu wujuhakum wa aidiakum dan wa arjulakum, itu adalah maksudnya membasuh isalatul ma, mengalirkan air alal udwi pada anggota wudu, bihaisu yatakotoru, sekiranya sampai mengeluarkan tetesan, wa aqalluhu qatrotani, paling sedikit 2 tetes yang jatuh dari aliran air itu. Sedangkan al-mashu, yang dimaksud mashu itu adalah isalatul ma atau isobatul ma. Ini saya tampilkan dulu kitabnya, ya. Wal mashu adalah al isoba bil balal, mengenakan anggota wudu dengan anggota tangan yang basah. Begitu. Dengan demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita mau beribadah, tuntunannya itu harus jelas. Penjelasannya harus detail. Tidak boleh tiba-tiba kita ngambil keterangan tanpa ada landasan kitabnya. Ini kitabnya saya bacakan karena ini ngaji di online, takutnya nanti dikirain ngada-ngada saya atau memfitnah. Ya, dianggap tidak cocok dengan contoh yang di tadi itu. Kitab yang pertama adalah kitab Al-Asas Fis Sunnah, karyanya Said Hawa, juz 1 halaman 348 sampai 349, tentang perbedaan membasuh dan mengusap dalam bab wudu. Yang kedua yaitu kitab Fiqhus Sunnah, karyanya Sayyid Sabiq, juz 1 halaman 43, yang membedakan antara membasuh dan mashu. Yang ketiga kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, juz 43 333. Lalu yang keempat, kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, juz 1 halaman 367. Lalu yang kelima, kitab As-Salatu Wasfun Mufassal Lis-Salat, halaman 31. Lalu yang terakhir, Al-Masail Al-Fiqhiyah, halaman 70, karyanya Abdullah Nazir Kashlan.
Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi yang ngaji online yang ingin merujuk kitabnya ya silakan buka sendiri bahwa ayat wudu itu antara fausilu dengan wamsahu prakteknya beda. Kalau ternyata prakteknya sama, maka katanya para ulama berarti Allah gak ada gunanya membedakan kata-kata fausilu dengan wamsahu. Gitu. Sampun jelas ge? Ah udah, berarti panjenengan boleh praktek kalau sakit wegah nang jeding cuma pakai semprotannya burung itu sudah 1 mut lebih itu. Bahkan ini dari kemarin saya praktek 2 kali gak habis. Praktek 2 kali, ini malam kedua gak habis Pak Amin. Sampai sekarang masih ada. Ini cukup tuh Pak Amin, nanti kalau batal tak uduin pakai ini ya. Pak Sugeng kalau batal ya pokok enggak butuh pipis mawon, iya, tak uduin pakai ini, gitu. Sampai di sini dulu, apa ada pertanyaan, Pak Bayu? Nggih, monggo. Jawab dulu. Oh iya, Pak Amin dulu, Pak Amin, monggo. Oh iya, sama, sampai notos, sampai basah, sampai notos, gitu. Kalau tidak sampai netes air, wudhunya tidak sah. Ya, khusus 3 ya, 3 anggota ya, wajah, tangan, kaki, itu yang dibasuh. Yang diusap cuma kepala dan telinga. Gitu Pak Amin ya? Alhamdulillah. Mabruk. Mas Bayu. Ini baru hadir ya, berapa bulan nggak ketok saya? Ya. Oh iya, monggo. Yang pertama, apakah boleh bermudah-mudahan ngambil pendapat itu? Pendapat ini? Iya, ataukah harus dalam kondisi tertentu? Oke. Yang kedua, mana yang lebih afdol ketika di perjalanan dan itu durasinya panjang? Contohnya mau umroh gitu ya? Nggih. Kan 13 jam. Pokok gak transit loh ya. Tapi kalau transit ke India, ke Qatar, ke Turki, kan ke Jerman itu ya bisa berbulan-bulan itu ya. Enggak. Durasinya lama, itu mana yang lebih afdol? Antara wudu sebelum berangkat, tayamum, atau semprot yang seperti panjenengan praktekkan tadi, atau dengan asumsi misalkan saya berangkat jam 5 subuh, atau jam 6 lah setelah subuh. Berarti saya nyampaikan sekitar ya asal lah, itu saya masih bisa jamak kosor di Saudi. Mana di antara tadi? Sambun. Jenengan pernah umroh nggih? Oh ya pernah. Ya berarti semoga segera berangkat bersama Ustadz Abdul Wahid ya. Iya. Ya Aliftor ya. Ya gini Pak Bayu, kalau umroh itu mesti ada 3 waktu sholat yang terlewati. Ya. Atau 1 yang terlewati. Artinya terlewati itu mesti masih di dalam pesawat. 2 kali waktu sholat. Maka mau tidak mau kalau umroh itu ada sholat yang dikerjakan di dalam pesawat. Kenapa? Karena 13 jam. Walaupun disiasati berangkat tadi berapa? Iya kan, itu kan kalau panjenengan masih ngitungnya pakai jam Indonesia. Kalau panjenengan berangkat dari sini Isya, iya. Berarti di sana masih mundur. Gitu loh ya. Iya, sini Isya jam 7, 4 jam ke belakang. Berarti jam berapa di sana? Jam 3 sore atau jam 2. Gitu loh. Maka dari itu saya dan panjenengan ketika sholat itu sudah tidak lagi tidak memungkinkan panjenengan tidak sholat lalu mau sholat di Saudi. Karena apa? Karena nanti ada minimal 2 waktu sholat yang ada di pesawat itu. Begitu. Sehingga ya harus dijamak di pesawat. Begitu. Harus dijamak di pesawat. Itu hampir bisa dipastikan begitu. Apalagi yang transit. Kecuali kalau transitnya itu pas waktu sholat. Ya, pas waktu sholat. Artinya memang waktunya sholat.
waktunya sholat tertentu, mungkin misalnya duhur atau asar. Begitu. Bisa begitu. Berarti tidak di pesawat tapi di tempat transit. Ya, sebentar ya. Perlahan ya. Nah, Ustadz, wudhu pakai ini apakah darurat, apakah normal? Ini saya jawab mungkin untuk sebagian orang saya dianggap lebay. Walaupun sudah kitabnya tak bacakan tadi, ada 8 judul kitab yang saya tampilkan. Jadi fardunya membasuh itu adalah mengalirkan air minimal 2 tetes. Sudah jatuh berarti itu namanya mengalirkan. Isalatul ma. Pakai media apapun caranya. Pakai langsung begini, maaf. Diginikan, diratakan, lalu sampai diambil lagi, boleh. Tetapi setelah saya praktek, yang paling efektif itu pakai ini, rata banget. Ini saya pakai 2 kali, gak habis. Tadi malam di Cut Nyakdin, ini sekarang di sini. Kemarin praktek di RST Supraun, disediain semprotnya mandi burung itu, yang itu besar itu. Itu tambah gak habis itu. Nah, maka mana yang lebih utama? Dalam bab ini justru yang lebih utama tetap berwudu. Kalau masih ada air. Walaupun perjalanan. Jadi kalau misalnya perjalanan masih memungkinkan berwudu, maka berwudu itu lebih utama. Kenapa? Karena tayamum itu badal. Tayamum itu substitusi. Pengganti, bukan inti. Begitu loh. Terus yang berikutnya, maka ini apakah rukhsah? Tidak termasuk rukhsah dalam arti syariat. Tapi ini hanya cara untuk menghemat air dan sekaligus menghemat waktu dan menyederhanakan tempat. Begitu. Begitu Mas Bayu ya. Tetap wudhu lebih utama. Apakah ini rukhsah? Ini bukan rukhsah. Tetapi ini memang cara, salah satu cara. Hanya jangan sampai caranya keliru seperti tadi. Kalau ini nggak betul. Saya wudhu. Nah, ini namanya ngusap. Ini namanya mashu. Bukan ghuslu. Seperti dalam video itu. Itu mashu, bukan ghuslu. Yang ghuslu adalah tetap begini. Ya ini guys, ya ini namanya ghuslu. Dilihat sampai netes, sampai jatuh netes nih. 1, 2, 3, 4, nah ratakan. Nah, lalu dipasang lagi. Ini keterangannya di 6 kitab fikih ya, dan tafsir. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, netes sudah. Nah ini airnya netes. Ya, begitu Pak Bayu. Dan jamaah umroh saya biasanya saya ajarin suruh begini. Bukan seperti tadi itu. Begini. Nah, ini namanya mengusap. Mashu. Tidak cocok itu. Begitu. Dan dari 6 kitab yang saya baca tadi, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, Al-Asas Fis Sunnah, Fiqhus Sunnah, Al-Masail Al-Fiqhiyah, As-Salatu Wasfun Mufassalun, itu tidak ada keterangan yang menyamakan antara mashu dengan ghuslu. Kalau ghuslu itu adalah isalatul ma' bihaisu yataqataru qatrotani, mengalirkan air sampai netes minimal 2 tetes. Sedangkan mashu atau mengusap itu adalah al-isobah bil balal, menempelkan basah ke anggota wudu. Ustadz, apakah semprotan ini ada dalilnya? Ya, ini ada dalilnya. Bahkan Imam Nawawi menyebutkannya, model semprotan itu bisa termasuk dalam kategori membasuh. Ini saya terangkan, ini Pak Sugeng. Saya terangkan ini karena menurut kami ini penting, ya.
Ini penting dalam bab syariat sehari-hari ini. Monggo panjenengan lihat. Ditampilkan ini kitabnya, namanya kitab yang saya tampilkan ini adalah kitab Al-Asas Fis Sunnah wa Fiqhiha. Mengutip dari kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddab dan lain-lain. Ini. Ya, nah. Wa mimma yu'ayyidu isti'malan nabhi bima'nal ghusli ma fit Tirmidzi fil madiyyi yusibu as-sauba an Sahal bin Hunayf qultu ya Rasulullah kaifa bima yusibu saubi minhu qala yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in fatandahu bihi saubaka al hadis wa sahhahu at-Tirmidzi juz 1 halaman 17. Dan juga riwayat Imam Muslim. Nah, di sini ada perkataannya Imam Nawawi bahwa dengan cara memercikkan air itu adalah makna membasuh juga. Jadi makna di antara membasuh itu memercikkan air, airnya sampai netes, maka itu namanya juga membasuh. Monggo panjenengan cek niki. Maknanya isti'malun nadhi. Ya. Niki Bapak Ibu. Saya cek di kamus ya. Saya buka kamusnya di sini. Nah, semoga niki bermanfaat niki. Pak Sugeng pertanyaannya ditahan nanti tak jawab online. Ini karena lebih darurat. Nggih. Nggih. Coba ini. Insya Allah ini sangat cocok. Nah, isti'malun nadhi. Isti'malun nadhi. Nah, isti'mal, penggunaan nadhi artinya mencuci. Apa nadhi itu? Nadhi itu adalah memercikkan air. Ya. Nah. Jadi nadhi itu adalah mengeluarkan. Itu namanya juga membasuh. Sampai netes syaratnya. Sampai netes. Begitu. Sekian, terima kasih. Dari pertanyaan Pak Sugeng saya jawab singkat. Yang pertama, apakah orang yang melahirkan sesar ada nifasnya? Iya. Tapi tidak sederas yang lahir normal. Berapa hari? Mungkin bisa 1 minggu, bisa 10 hari. Keluar tapi sedikit banget. Gitu. Sampai kapan? Sampai mampet, sampai tak keluar sama sekali. Itu nifasnya, begitu ya. Terus hewan anjing terdidik, anjing terlatih apabila berburu, gimana itu? Hewannya halal. Dengan catatan bekas gigitannya tetap dicuci 7 kali. Salah satunya dengan tanah, begitu. Selebihnya nanti keterangan kitabnya akan saya tampilkan. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.